Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam hari ini saya kembali mengajak kita untuk belajar dari firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita berdoa. Segala hormat, kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan, karena hanya Engkau yang layak menerima pujian kami. Hanya Engkau yang patut ditinggikan dan dimuliakan. Pada malam hari ini hati kami penuh dengan ucapan syukur, karena Engkau baik dan sangat baik. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang selalu nyata di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur malam ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk kembali bersekutu dalam ibadah keluarga. Tolong kami untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada, tapi sungguh kami boleh menggunakan waktu ini untuk belajar dari firman Tuhan. Pimpin kami sepanjang pemberitaan firman-Mu ya Tuhan, agar kami boleh mendapat berkat rohani dari apa yang kami baca, apa yang kami dengar, sehingga itu membawa kami semakin mengerti kehendak-Mu. Berkati hamba-Mu secara khusus, sehingga boleh menolong jemaat-Mu untuk bisa memahami apa yang Engkau firmankan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Pada malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 3 sampai 9. 2 Petrus pasal 3 ayat 3 sampai 9. Beginilah firman Tuhan. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan ini di dalam hidup kita hari lepas hari. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, dasar Abu Nawas, atau kalau dalam bahasa Nias, aka zemiki, ini adalah merupakan ungkapan yang digunakan untuk menggambarkan sikap cerdik yang lucu. Tokoh seperti Abu Nawas dalam cerita-cerita, atau tokoh Kabayan misalnya dalam budaya Sunda, dan Simiki dalam cerita-cerita rakyat Nias, adalah representasi dari orang-orang yang suka mendebat, suka memprotes. Bahkan terkadang sepertinya apa yang disampaikan orang lain tidak ada benarnya, bahkan bisa jadi diputarbalikan. Sikap kritis memang dibutuhkan supaya kita tidak mudah terbawa kepada hal-hal yang sesat. Namun ketika sikap kritis itu mengambil posisi untuk selalu meragukan segala sesuatu, sehingga kebenaran-kebenaran yang Tuhan wahyukan pun ikut menjadi objek dari keraguan-raguan, maka sikap itu perlu kita waspadai. Pada hari Minggu yang lalu, saudaraku, kita telah merenungkan tentang pentingnya kita mencintai pendidikan, baik itu sebagai pribadi yang terus-menerus belajar, maupun dalam kita memberikan dukungan dan motivasi kepada anak-anak kita untuk belajar, bahkan juga untuk mendukung mereka yang bergerak di dunia pendidikan. Nah, bacaan kita dalam renungan malam hari ini berbicara tentang sikap pengejek-pengejek yang melihat wahyu atau nubuatan-nubuatan yang tertulis di dalam firman Tuhan
itu mereka menganggap bahwa sebuah kebodohan. Dalam hal ini Rasul Petrus berbicara tentang pemahaman akan akhir zaman. Mengapa hal itu bisa terjadi? Adalah karena pengejek-pengejek itu yang mungkin secara akademis mereka pintar, bahkan sangat pintar. Kalau dalam istilah bahasanya selamane mowaigung tosae. Begitu pintarnya sehingga otaknya meleleh, saudaraku. Tetapi kepintaran yang kemudian membuat seseorang tidak memiliki karakter yang luhur dan tidak lagi menghargai hal-hal yang bersifat rohani, bukanlah kepintaran yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka saya mengajak kita melihat bagian firman Tuhan malam hari ini dari dua sisi. Yang pertama, seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus sendiri kepada penerima suratnya, yaitu bagaimana kita menghindari pengajaran-pengajaran dari para pengecek-pengecek itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya mengajak kita untuk bagaimana jangan sampai kita sadar atau tidak malah menjadi pengecek itu sendiri. Surat Petrus ini dikenal sebagai surat-surat umum. Kenapa disebut sebagai surat-surat umum? Karena tidak ditunjukkan kepada orang atau kelompok orang Kristen tertentu. Ada kemungkinan besar bahwa surat-surat ini dibaca secara berkeliling kepada jemaat-jemaat yang tersebar di daerah Asia Kecil pada saat itu. Tetapi untuk kelompok penerima surat, kemungkinan besar surat-surat Petrus itu ditunjukkan kepada orang-orang Kristen yang punya latar belakang sebagai Yahudi diaspora, yaitu yang dari segi keturunan mereka memang adalah orang Yahudi, tetapi mereka tinggal tidak lagi di tanah Palestina atau di tanah Israel pada saat itu, namun mereka sudah menjadi perantauan. Jemaat-jemaat itu dibekali atau dinasihati oleh Rasul Petrus supaya mereka waspada terhadap pengecek-pengecek yang meragukan akan hari Tuhan atau meragukan adanya kedatangan Tuhan yang kedua kali. Pertama-tama di sini Rasul Petrus mengajak pembacanya, dan tentu juga ini berlaku bagi kita sampai saat ini untuk melihat ke belakang kepada realitas. Bagaimana firman Tuhan itu begitu powerful, telah begitu berkuasa, bahkan dikatakan sejak penciptaan. Petrus menunjukkan bahwa oleh firman itu sendiri langit dan bumi tercipta, meskipun kemudian dimusnahkan oleh air bah dan oleh firman yang sama. Langit dan bumi yang masih kita diami sampai saat ini tetap eksis. Dan Petrus juga mengatakan oleh firman yang sama nantinya langit dan bumi ini akan dihakimi dan diiringi dengan kebinasaan orang-orang fasik. Petrus memberikan contoh kepada kita bahwa untuk melawan kesesatan kita harus kembali kepada firman Tuhan, back to Bible. Pola ini sendiri juga dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika ia dicobai oleh iblis di padang gurun, saudaraku. Iblis menyampaikan logika-logika manusiawi, dan ini memang pola kerja iblis yang di dalam bagian ini disebut pengecek. Tapi kemudian Tuhan Yesus merespon dan menjawabnya dengan tegas. Firman Tuhan berkata, selalu dengan pola itu, dan ia berhasil membuat iblis pergi. Selanjutnya, saudaraku, Petrus menyampaikan bagaimana kita tidak termakan oleh pengecek-pengecek itu adalah dengan kesadaran bahwa pikiran manusiawi kita itu memiliki batasannya. Para pengecek-pengecek itu melihat dari perspektif kepintaran manusia, logika-logika manusia yang terbatas. Maka berhadapan dengan itu Petrus mengajak kita untuk kita melihat bahwa perspektif Tuhan itu berbeda dengan kita. Kita terbatas oleh ruang dan waktu. Berbeda dengan kita. Kita dibatasi seperti yang saya katakan tadi, ruang dan waktu. Makanya di ayat yang ke-8 ya, Petrus menyampaikan di situ bahwa Allah tidak pernah lalai. Karena bagi Tuhan, sesuatu yang mungkin kita pikir hanya sehari, itu bisa bermakna
1000 tahun. Demikian juga sebaliknya. Jadi mari kita bawa ya kepada kerendahan hati, bahwa kita terbatas memahami akan hikmat pengetahuan waktu yang Tuhan telah tetapkan di dalam kehidupan ini. Itulah yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Bagaimana kita tidak sampai terjerat oleh pengecek-pengecek. Selanjutnya, saya juga mengajak kita untuk mewaspadai diri. Kita jangan sampai justru kita sendirilah yang menjadi pengecek itu. Itu memang dalam konteks Petrus, para pengecek di sini itu merujuk kepada orang-orang yang ada di luar kekristenan atau orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Namun demikian saya berharap kita berefleksi juga dengan memeriksa diri dari sikap-sikap pengecek yang diuraikan oleh Petrus. Jangan sampai kita termasuk di dalam kategori itu. Pengecek adalah orang yang masih hidup di dalam hawa nafsu. Artinya jika kita masih tetap dikendalikan oleh hawa nafsu kita, maka kita juga berpotensi untuk menjadi pengecek. Karena orang yang hidup di dalam hawa nafsu namun tetap juga mengaku dirinya sebagai anak Tuhan, tentunya ia harus menyiapkan argumen-argumen, alasan-alasan untuk membenarkan sikapnya yang masih hidup di dalam hawa nafsu itu. Dan ini adalah sikap yang identik dengan para pengecek itu. Maka supaya kita tidak berpotensi menjadi pengecek, mari kita menjauhkan diri dari hawa nafsu duniawi. Berikutnya saudaraku, para pengecek di sini memiliki sikap yang selalu mengedepankan rasio atau logika yang masuk akal, baru ia mau percaya. Mungkin kita tidak sampai mengeluarkan statement meragukan Tuhan, meragukan akan akhir zaman, meragukan secara terang-terangan pengajaran yang ada. Tetapi coba kita memeriksa diri ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Ada orang-orang tertentu yang selalu berusaha untuk mencoba menyangga, untuk mencoba melihat pengajaran itu sebagai sesuatu yang basa-basi. Ketika hamba Tuhan mengatakan, mari kita betul-betul bersandar kepada Tuhan dan percaya bahwa Ia menolong kita di dalam usaha pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, di dalam kesehatan kita. Kemudian di belakang ia berpikir, atau mungkin ia berbisik kepada orang yang ada di sampingnya, saudara. Pendeta sih gampang saja omongnya. Dia tidak mengalami apa yang saya alami saat ini. Bukannya berusaha mengaminkan kebenaran firman Tuhan, melainkan mencoba mendebat di dalam hati, mencoba menciptakan keraguan, baik bagi diri sendiri maupun juga bagi orang yang ada di sekitarnya. Saudaraku, marilah kita belajar dari firman Tuhan ini. Kita mewaspadai akan pengaruh-pengaruh informasi yang baru. Jangan sampai kemudian membuat kita jauh dari kebenaran firman Tuhan dan pada gilirannya kita meragukannya. Kita membentengi diri kita dengan selalu merujuk kepada firman Tuhan sebagai kekuatan kita dan menyadari bahwa pikiran kita yang terbatas tidak sepenuhnya bisa memahami akan pikiran-pikiran Tuhan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Di sisi yang lain, mari kita juga mewaspadai diri kita. Jangan sampai kita secara sadar atau tidak sadar justru menjadi pengecek. Jangan kita biarkan hawa nafsu mengendalikan hidup kita dan mencari pembenaran untuk kehidupan itu. Kemudian jangan kita biarkan pikiran kita menjadi liar dan terlalu kritis sehingga kita tidak lagi bisa disentuh, diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini ya Tuhan, yang mengingatkan kami untuk selalu waspada terhadap ajaran-ajaran sesat, dan lindungilah kami dari pengajaran-pengajaran sesat itu, supaya kami tidak menjadi pengejek-pengejek akan firman-Mu. Pada malam hari ini kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di BNKP Surabaya, dimanapun mereka berada. Tuhan tolong, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pergumulan hidup, Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Bagi yang sakit Engkau jamah, Engkau pulihkan dan sembuhkan pada saat ini. Bapa, kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk persiapan protokol kesehatan menjelang pelaksanaan ibadah offline di waktu-waktu ke depan.
Tuhan berkati supaya boleh dipersiapkan sesuai dengan himbauan-himbauan yang berlaku. Berkati seluruh majelis yang memikirkan hal ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami pada saat ini Tuhan, menghadapi situasi yang sulit oleh karena dampak dari COVID-19 ini. Biarlah Tuhan memberikan hikmat bijaksana bagi pemimpin yang ada untuk bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, baik yang sedang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan boleh memulihkan dan menyembuhkan. Secara khusus bagi mereka yang telah terpapar COVID-19, Tuhan Engkau berikan kekuatan, Engkau rangkul mereka Tuhan, dan Engkau hadir memberikan kesembuhan di dalam kehidupan mereka. Demikian juga tak henti-hentinya kami membawa ke dalam tangan Tuhan. Engkau juga boleh melindungi tenaga kesehatan Tuhan, dokter dan para perawat. Lindungilah mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah doakan ucapan syukur kami untuk firman malam hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.